adanya KDK itu tanggal, karena KDK ketiga itu memindahkan tempat kan dasarkan dari surat. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan antara Jabar dengan PP. Jabar kan sebagai tuan rumah yang sudah ditentukan di Kongres Makassar. Bla 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 bla, akhirnya rembuk nasional. Nah, akhirnya diserahkan ke Kumham. Nah, itulah dasar Kumham. Kan situ sudah menyerahkan ke kami, ya kan? Tapi yang diserahkan itu apa? Yang diserahkan itu kan kalau menurut pendapat saya, itu hanya tempat. Bicara tempat. Bicara tempat. Oke. Ya kan, tempatnya di mana? Akhirnya Kumham kan menunjuk tempat. Ya, Banten. Banten. Ya. Dan anggota ini sudah mau setuju ke Hotel Royal, sudah daftar semua. Kenapa tiba-tiba dipindah apa? Ditunda. Ya kan? Nah, kalau dari kacamata Bang Agus yang pernah bergelut di dunia tata usaha negara, surat-surat Kumham itu sampai 4 kali keluar di kondisi carut marut organisasi ini gimana, Bang? Ya, mungkin karena Kumham menganggap bahwa pensiun itu sudah menyerahkannya kepada Kumham sebagai pembina. Sebagai pembina. Oke. Tetapi kan bukan berarti pembina itu boleh melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, iya kan? Menginjak. Iya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ikut meluruskan ya hal-hal yang tidak lurus menjadi lurus, yang kira-kira tidak mengikuti akal sehat menjadi bagaimana mengikuti akal sehat. Karena pasal-pasal itu kan bisa ditekuk-tekuk untuk menyesuaikan keinginan. Betul. Tapi kan kita punya frame, kita punya etika, kita punya moral, kita punya kepatutan organisasi, kita punya kepantasan organisasi. Pantas nggak kalau KDK itu dilakukan terus-menerus hanya untuk memenuhi keinginan daripada sekelompok orang yang terus berkuasa gitu. Itu kan persoalannya. Kalau kita pasal-pasal itu kan bisa diatur. Pasal itu pakai pasal ini, kalau nggak cocok ini pakai pasal ini. Iya. Tapi memenuhi nggak kepatutan sosial, kepatutan organisasi, kewarasan berpikir. Kewarasan. Iya dong, kita harus waras. Iya, betul. Kita kan orang-orang pintar, masa nggak waras? Artinya orang yang seperti saya, anggota biasa ya, melihatnya tidak waras. Gitu. Persoalan ini udah menjadi tidak waras. Oke. Udah terlalu apa? Nah, Kang Bro, tadi kan Kang Bro bilang ini bisa digugat. Loh, langkahnya gimana, Bang? Kalau misalnya menggugat PP dan Kumham, dasarnya apa? Walaupun dia sebagai organ negara, dia kan bisa melakukan perdata, kesalahan perdata, pelanggaran PMH itu apa? Lupa saya. Melawan hukum. Bisa digugat ganti rugi. Kenapa tidak? Digugat tetun. Itu apa yang digugat? basicnya. Suratnya? Ketetapannya. Oke. Ya kan? Gitu. Ada nggak ketetapan di situ? Ada. Ada penetapan itu urusan peradilan tata usaha negara. Ya, tadi kan ada kata instruksi, ada dimundurkan ke Agustus. Itu kan bahasa birokrasi. Kata instruksi itu bahasa birokrasi ya. Itu bahasa atasan bawahan. Ya. Kalau atasannya menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan itu harus dikerjakan. Nah, tapi kan di pasal 82 itu kan ayat 5-nya kan jelas, Bang. Menetapkan organisasi, mengawasi, membina organisasi oleh Kumham. Tapi permennya, juklaknya permennya udah ada belum? Ya, kalau bukan setahu saya, belum keluar sih sampai saat ini. Keluar ya. Jadi, rule of game-nya belum ada. Dan kalau rule of game-nya kan bisa nabrak-nabrak. Apakah
bisa Kumham itu ketika pemerintah ya, anggap pemerintah, apakah bisa pemerintah ketika mendapat penyerahan dari yang bersengketa, anak-anak ini sebagai, saya pembina misalnya, anak-anak berantem berdua, berebutan kamar. Tapi yang direbutkan apa? Kamar lah, tempat. Tempat. Ya, Oke. tempat yang diselesaikan, jangan kemana-mana. Ya kan diserahkan ke saya nih. Bisa nggak saya mengabaikan aturan yang ada di aturan kerja anak-anak? Ya nggak bisa dong. Mengenyampingkan. Ya nggak bisa dong. Harus tetap diikuti. Karena bagaimanapun, aturan main harus tetap dilaksanakan walaupun itu sudah diserahkan. Tapi yang diserahkannya apa? Tempat. Ya tempat aja. Dan itu saya kembali, bisa nggak nih kedaulatan anggota, saya bilang kedaulatan anggota di Kongres, diserahkan kepada Penwil? Ya enggak lah. Karena kan di pasal 10 kan jelas kekuasaan tertinggi di anggota. Ya kan? Kekuasaan tertinggi. Seperti aja kita sekarang di negara. Kita bisa nggak menyerahkan kedaulatan kita kepada organisasi atau DPR? Enggak lah. Aturannya nggak ada. Kalau dulu bisa, karena ada aturannya. Ada aturannya dulu. Nggak bisa. Menariknya gini, menggugat ke PN atau ke Petun langsung? Ke PN bisa. Apa dasar? Melanggar hukum. Dasarnya apa? Ya ada kerugian. Berdasarkan putusan atau penetapan dari Menteri Kumham, kita dirugikan. Contohnya material, imaterial. Kan kita sudah berharap bahwa kita akan kongres. Kemudian harapan itu punah. Terus uang. Terus yang lain-lain. Kan kita harus bayar hotel. Bayar kontribusi. tiket pesawat. Pakai pesawat. Walaupun kita tidak tahu uang siapa itu yang dipakai. Itu no comment. Itu no comment. Nah gini Bang, kalau menggugat, siapa yang harus menggugat? Anggota kah atau penwil-penwil kah? Anggota dong menguasakan kepada seorang pengacara. Bisa. Atau semua. Ya kan? Misalkan cukup beberapa penwil mengatasnamakan anggota menggugat. 2-3 orang juga bisa menggugat. Dampaknya apa kalau digugat? Dampaknya digugat adalah permintaannya adalah petitumnya adalah mengganti rugi. Ganti rugi berapa? Material dan material anggota satu orang misalkan diminta 10 juta satu orang. Kali berapa orang? Kali 5.000 misalnya. 50 miliar dong. Ya. 5 miliar. Iya. Tapi kan belum tentu dikabulkan. Ya kan nanti sidang.